teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ananda Iro-Iro pada seri serba-serbi. Kehidupan manusia adalah dinamis, selalu dinamis. Perubahan adalah keniscayaan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menerima perubahan yang terjadi agar kita bisa survive. Ya, nah kali ini kita akan mengobrol tentang beberapa perubahan yang terjadi di Jepang. Apa aja? Yuk, mari kita ikuti obrolan ini. Narasumber kali ini adalah Sushi Ong, seorang doktor lulusan Universitas Hitotsubashi di Tokyo, Jepang, yang kini menjadi dosen pada kajian wilayah Jepang, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. Dan pendamping narasumber adalah Santi Lim, seorang master lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, yang saat ini menjadi dosen pada sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, sekaligus sebagai interpreter bahasa Jepang Indonesia dan sebaliknya. Yuk, mari kita ikuti obrolan santai ini. Jepang itu masyarakatnya juga dinamis sekali, perubahannya besar sekali. Jadi pengetahuan kita ya, persepsi kita tentang Jepang yang mungkin kita dapatkan yang mungkin sekian tahun yang lalu, jangan katakan sekian puluh tahun yang lalu ya, sekian tahun yang lalu tuh sekarang sepertinya sudah tidak berlaku lagi karena ada perubahan-perubahan dalam masyarakat Jepang. Jadi supaya teman-teman semuanya itu update ya, up to date gitu ya, jangan ketinggalan informasi. Jadi kami di sesi kali ini ya, kami akan berbagi informasi mengenai perkembangan terkini. Jadi hari ini sepertinya simpel-simpel aja, ini kan bincang-bincang santai gitu ya. Kami ingin memperkenalkan suatu perubahan dalam masyarakat Jepang ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan manajemen Jepang, kata orang Jepang sangat disiplin, perusahaannya sangat punya budaya perusahaan Jepang itu biasanya merekrut karyawan itu fresh graduate ya, jadi belum lulus sudah direkrut sebagai karyawan dan diharapkan biasanya mereka tuh karyawan tuh akan bekerja ya sampai usia pensiun gitu ya. Itu satu. Kemudian jadi perusahaan tuh nggak mau merekrut, misalnya orang udah kerja di tempat lain baru direkrut, itu perusahaan itu dianggap mungkin kurang loyal. Ada perubahannya dalam kebiasaan rekrutmen karyawan. Jadi kalau selama ini mungkin kita di Indonesia tahunya tuh, atau kita diberitahu gitu ya, budaya perusahaan Jepang, budaya korporasi itu adalah shinsotsu dari rekrutmen. Jadi perusahaan merekrut karyawan ketika belum lulus kuliah atau belum lulus SMA gitu ya. Sebelum lulus sekolah itu sudah direkrut, bahasa Jepangnya naite gitu ya. Nah itu jadi kan semacam perjanjian, nanti kalau Anda nih lulus pada tanggal 31 Maret ya tahun apa gitu, kalau lulus per 1 Aprilnya kamu diterima kerja di perusahaan kami gitu ya. Itu namanya shinsotsu. Jadi shinsotsu itu belum pernah kerja di tempat lain ya, jadi belum punya pengalaman, jadi lebih gampang disuruh-suruh gitu ya. Ya, fresh graduate gitu ya. Mendidik mereka menjadi karyawan yang sesuai dengan maunya perusahaannya. Perusahaan itu intinya harus patuh dan loyal. Ya kan dulu katanya ada istilah Shushin Koyo ya. Shushin Koyo itu ya. Teman-teman dari sastra Jepang pasti pernah dengar gitu ya, lifelong employment ya. Sebenarnya nggak lifelong sih, nggak kerja mematis ya, kerja sampai usia 60 tahun ya, kerja sampai usia pensiun. Tapi intinya tuh begitu diterima kerja di suatu perusahaan itu nggak akan resign gitu, nggak akan mengundurkan diri gitu sampai dengan usia pensiun ya. Jadi kalau misalnya orang bekerja di berapa lama gitu di suatu perusahaan, kemudian pindah kerja di tempat lain, itu dianggap tidak loyal gitu ya. Dulu ada jadi image-nya buruk gitu ya. Image-nya buruk dan negatif ya. Kurang setia, orangnya kurang ulet gitu ya. Kurang setia gitulah intinya. Tapi sekarang terus yang karyawan yang direkrut, jadi misalnya ada orang yang bekerja di suatu perusahaan kemudian resign gitu, berhenti kemudian pindah ke perusahaan yang lain. Nah di perusahaan yang lainnya dia disebut chuto sayo gitu ya. Chuto itu artinya di tengah jalan. Dari awal gitu ya. Bukan dari awal ketika dia baru lulus kuliah, tapi di tengah jalan gitu ya. Nah sekarang tapi justru orang-orang seperti ini dulu image-nya negatif ya, dia nggak loyal, nggak setia pada perusahaannya sebelumnya. Tapi sekarang nggak, ternyata ya mereka ini dianggap orang-orang yang keikensha gitu, berpengalaman. Jadi punya pengalaman ya. Jadi berharga, mereka berharga juga. Jadi ya, kalau saya yang dulu image-nya negatif sekarang diganti istilahnya jadi keikensha sayo gitu ya. Jadi keikensha saja nih rekrutmen orang yang berpengalaman. Jadi berpengalaman itu ya sebagai SDM itu nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fresh graduate. Fresh graduate kan belum bisa apa-apa kan. Nggak usah diajarin lagi ya, nggak usah terlalu banyak diajarin. Apalagi pengalaman udah banyak, wawasannya udah luas, itu siap tempur.
Ya, jadi sekarang di Jepang itu ada suatu kata kunci soksendoku gitu ya. Soksen itu artinya bisa bertempur langsung. Jadi langsung dicemplungi gitu ya, terjun ke medan perang tuh mereka bisa bertarung. Itu soksendoku. Kalau makanya kita dulu mungkin dicekoki dalam pemahaman orang Jepang, perusahaan Jepang, institusi organisasi Jepang tuh mementingkan, memprioritaskan loyalitas ya. Pokoknya harus setia pada perusahaan. Sekarang itu udah bukan zamannya ya. Sekarang masalahnya bukan loyal atau tidak ya, bisa kerja atau enggak. Jadi mau loyal juga setia pada perusahaan, tapi kalau nggak bisa apa-apa ya tetap aja ya siap-siap ditendang itulah ya. Ini jadi udah sampai zaman seperti Iya. sekarang. Oh, Jadi yang namanya dalil loyal gitu ya, berarti Ada sekarang lagi. udah nggak loyal udah nggak berlaku lagi ya. Makanya dalam kaitan itu sekarang ada istilah demodori sayo gitu ya. Demodori, D itu deru nggak keluar ya. Keluar. Modori kan balik Kali. lagi ya. Jadi ya orang yang kerja misalnya kerja di perusahaan A nih, terus resign gitu ya, berhenti, terus pindah ke perusahaan B misalnya. Itu sebetulnya bagi perusahaan A, wah ini pengkhianat gitu ya, bisa dianggap pengkhianat gitu ya. Dia pindah kerja ke perusahaan B, terus kemudian entah apa yang dia pikirkan gitu ya, dia resign lagi dari perusahaan B, mau balik lagi ke perusahaan A. Ini kalau zaman dulu ya mungkin ya, dianggap itu nggak mungkin ya, karena orang dianggap udah nggak setia gitu, wah kamu nggak setia, nggak kepake gitu ya. Udah nggak mungkin. Tapi sekarang mereka tuh welcome ya, sangat disambut. Kenapa? Karena jadi mereka ini disebut demodori, udah ikai deru, udah sekali keluar dari perusahaannya, balik lagi ke perusahaan yang sebelumnya. Gitu ya. Tapi dianggap ini orang udah sebelumnya udah pernah kerja bertahun-tahun misalnya di perusahaan yang misalnya perusahaan A ya. Jadi teman-temannya atasnya kan udah tahu dia orangnya seperti apa. Ya kalau orangnya aneh-aneh sih nggak akan diterima ya. Kalau misalnya orang menganggap ini orang sebenarnya orangnya baik-baik gitu ya, orangnya pokoknya ada common sense gitulah, nggak nyusahin orang, bisa kerja gitu. Ya. Jadi udah tahu. Jadi malah bagus ya, bisa mengurangi Jadi udah biaya tahu training, orangnya biaya tuh seperti pendidikan ya. apa. Udah gitu dia resign, pindah kerja di perusahaan lain gitu ya. Di situ kan pas mungkin kerja bertahun-tahun tuh pasti menimba pengalaman. Iya. Pengalaman wawasan. Jadi berarti begitu dia balik demodori, kita udah ini orangnya, teman-temannya udah tahu nih orangnya bener gitu ya. Pertama, kedua dia pengalamannya lebih kaya daripada kita karena dia pernah kerja di perusahaan lain gitu ya. Ini aset. Jadi sangat-sangat disambut gitu ya, dianggap ini diprioritaskan, aset ini ya, sangat welcome gitu lah istilahnya ya. Jadi ada lagi ceritanya, oh ini nggak loyal nih, mengkhianat, resign, pindah ke perusahaan lain, mungkin mentang-mentang di perusahaan lain dia lebih tinggi ya, wah ini mengkhianat ya. Kalau kita bilang kutu loncat. Kutu loncat. Iya. Jadi udah bukan zamannya. Kalau Bisa jadi kutu loncat ya, berkali-kali loncat. Jadi misalnya kerja di beberapa perusahaan, menimba pengalaman, koneksi dan sebagainya. Semakin sering dia loncat, ya semakin pengalamannya semakin kaya dan dia akan semakin dihargai. Mungkin saya kira kita Indonesia dicekoki dengan pemahaman budaya korporasi Jepang itu loyalitas, pokoknya loyalitas, pokoknya kerja terus di suatu perusahaan gitu ya. Itu udah bukan zamannya lagi. Jadi sekarang urusannya bukan masalah loyalitas lagi, tapi kompetensi. Jadi kalau misalnya orangnya sangat kompeten, ya ternyata di perusahaan tempat dia kerja sekarang dia nggak diapresiasi, gitu. Sedangkan ada perusahaan lain yang bisa menawarkan gaji yang lebih tinggi, ya sudah, dia berarti perusahaan yang tempat dia kerja sekarang kalah bersaing ya dibandingkan dengan perusahaan. Bu Susi, di Indonesia kan maksudnya banyak ya headhunter kan juga ya nyariin orang-orang, narikin. Nah kalau di Jepang itu bagaimana? Kalau dulu Shushin Koyo itu mungkin headhunter di Jepang nggak dibutuhkan ya, tapi kalau sekarang bagaimana? Sebenarnya headhunter sebenarnya udah cukup lama ya, udah cukup lama, ada itu tahun 90-an ya seingat saya. Kalau sekarang mungkin lebih skalanya lebih besar. Jadi terutama mungkin di bidang-bidang usaha yang terekspos kompetisi gitu ya, persaingan sangat ketat, jadi perusahaannya tuh harus jeli. Jadi supaya perusahaan itu bisa survive ya, syukur-syukur berkembang, kan yang dibutuhkan SDM. Jadi ya mereka harus itu ya, cari SDM, kemudian kalau perusahaan punya SDM yang bagus gitu ya, kalau nggak dijaga gitu ya, gajinya ada apa yang nggak diperhatikan, ya bisa aja nanti kantit gitu ya, bisa ditarik gitu ya ke perusahaan lain. Apakah ini juga ada hubungannya dengan Shoshika, dengan berkurangnya tenaga kerja sehingga mereka membuka peluang? Saya kira terutama persaingannya semakin ketat ya. Jepang itu ketika yang namanya Shushin Koyo itu sebenarnya budaya yang terbentuk ketika di tahun 50-an, 60-an, 70-an ya. Ketika Jepang itu ditopang oleh sektor manufaktur, dan di Asia itu manufaktur Jepang itu satu-satunya nggak ada pesaing gitu ya.
nggak ada pesaing. Itu beda banget dengan sekarang. Sehingga perusahaan itu mampu gitu ya merekrut, mempekerjakan karyawan sampai usia pensiun. Tapi sekarang kan persaingannya gila-gilaan. Ya kan di sebenarnya banyak bidang tuh sebetulnya Jepang udah mulai kalah bersaing gitu ya dengan negara yang lain ya. Jadi ya mau nggak mau cara kerjanya itu atau budaya apalah gitu itu harus diubah. Kalau nggak bisa lebih ini ya, bisa kondisinya lebih parah. Tadi itu ya yang Sokusen-ryoku itu ya. Jadi kemampuan untuk langsung berperang itu ya. Kalau Jepang kan dulu terkenal pikir dulu gitu. Meluncurkan suatu produk harus cari dulu masalahnya apa, solusinya apa, baru launching. Sekarang mungkin mereka harus berubah juga ya gitu ya. Makanya sekarang yang pindah pekerjaan gitu ya, yang loncat gitu ya, orang umur 50 pindah pekerjaan itu dianggap sesuatu yang keren. Masih bisa gitu, itu hebat. Ya, saya kira ini lumrah ya, kalau orang Jepang juga manusia ya. Jadi ketika dihadapkan pada persaingan yang ketat dan urusannya hidup dan mati, ya manusia harus berubah. Pasti akan berusaha mati-mati untuk bertahan hidup gitu ya. Dengan cara apapun gitu ya. Saya kira orang Indonesia juga begitu ya, kalau misalnya dihadapkan pada persaingan gitu ya. Jadi orang juga manusia. Jadi mereka tuh terekspos gitu pada persaingan yang semakin ketat ya. Jadi ya mau nggak mau harus berubah. Nah perubahan itu saya kira ya kita harus tahu ya, jangan hanya membayangkan Jepang puluhan tahun yang lalu. Itu terjadi di semua perusahaan atau mungkin di sektor-sektor perusahaan tertentu? Kalau jelas ya, kalau misalnya sektor keuangan itu kan lebih perubahannya lebih cepat gitu kan ya. Sektor manufaktur sebetulnya perusahaan Jepang itu ini mungkin agak berbeda keluar dari topik pembicaraan kita hari ini. Sebetulnya perusahaan Jepang itu teknisi banyak dibajak oleh perusahaan-perusahaan negara lain. Ya, banyak dibajak dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, kemudian kenapa bisa dengan gaji yang lebih tinggi itu sama mereka yang angkat kaki gitu ibaratnya ya. Itu karena perusahaan Jepang manufaktur gitu ya banyak lalai dalam hal meng-keep gitu, menjaga supaya teknisi gitu ya, orang-orang yang punya kemampuan teknis itu sebetulnya aset bagi perusahaan kan. Tapi itu kurang diperhatikan. Akhirnya ya banyak yang tidak ke perusahaan dari yang bergerak di bidang usaha yang sama di negara-negara lain, negara tetangga maksudnya ya. Itu udah mulai tahun 90-an, tahun 80-an, 90-an sebetulnya udah mulai. Nah, hasilnya baru kelihatan sekarang. Kan, ya. Nah, untuk bisa pindah kerja tuh sebetulnya nggak semua orang tuh bisa dengan mudahnya bisa pindah kerja. Pasti ya maksudnya punya modal dalam arti kompetensi gitu ya. Orang Jepang yang pindah-pindah kerja, gonta-ganti kerja itu juga orang-orang yang siap. Nah, gimana caranya siap ya? Makanya Jepang tuh sekarang banyak orang-orang shakaijin. Shakaijin itu artinya orang udah kerja gitu, banyak sekolah gitu ya. Universitas Jepang tuh sekarang banyak, kan shoshika kan, jadi makanya banyak mengincar shakaijin. Orang yang udah kerja, saya usia 40-an, 50-an gitu, ayo mau nggak kuliah? Kuliahnya mungkin malam gitu ya. Kuliah, jadi itu di Jepang sekarang ada istilah reskilling. Jadi ada skill ya, skill kita itu sebetulnya misalnya orang kuliah, sekarang udah umur 50-an nih ya kuliahnya untuk umur 20-an itu udah nggak kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang skillnya nggak ditambah, itu pokoknya out gitu lah ya, kan tersingkirkan ya. Makanya sekarang ada catchphrase gitu ya, kata kunci reskilling, jadi artinya belajar lagi. Makanya yang namanya khusus gitu ya, universitas program S2 gitu ya, itu khusus targetnya itu untuk shakaijin itu orang yang udah kerja. Nah itu jadi sisinya tergantung ya, kalau memang niat gitu ingin maju gitu ya, banyak sekolah belajar gitu ya untuk meningkatkan kompetensi, bukan cuma cari jasa aja ya. Ya, nah itu mungkin bedanya sama Indonesia gitu kali ya. Di Indonesia pokoknya kita semakin panjang gelarnya semakin berharga, tapi bukan jasa itu kompetensi. sebenarnya cuma selembar kertas itu, entah kenapa banyak nggak sadar gitu ya. Jadi sekolah ya kuliah terus untuk mendapatkan ilmu gitu ya, dapat ilmu, pengetahuan, wawasan dan sebagainya. Nah itu nanti dipakai untuk mempromosikan diri. Jadi misalnya kalau mau pindah kerja nih ya, kayaknya di perusahaan lain kayaknya sih ada lowongan gitu ya, mereka jiko apiru gitu kan bahasa Jepang yang proses. Saya tuh punya wawasan pengetahuan ini dan itu gitu ya, saya bisa melakoni gitu ya, menerima pekerjaan ini dengan gaji sekian gitu. Itu banyak. Makanya reskilling di Jepang itu sekarang jadi salah satu kata kunci ya. Itu artinya belajar lagi. Shakaijin itu harus belajar. Belajar tuh untuk dapatkan skill ya, bukan untuk dapat ijazah gitu ya. Karena gini loh, ijazah itu sebetulnya
cuma untuk saya kira institusi tertentu ya. Kalau perusahaan itu kan dunia real gitu kan. Karyawannya punya gelar doktor pun kalau nggak bisa kerja out ya. Karyawannya tuh kalau S1 ya, tapi kalau bisa kerja ya dia akan diterima. Karena kompetensi karyawan tuh menyangkut hidup matinya perusahaan. Ya kan? Perusahaan tuh nggak mungkin ya daya saingnya rendah tapi bisa survive karena karyawannya semuanya doktor S3. Itu nggak mungkin. Ya kan? Kayak ijazah. Jadi sekarang reskilling itu juga dituntut ya di Jepang ya tampaknya ya. Jadi semacam kayak ngetren gitu ya. Bahkan sampai Perdana Menteri ini ya, di Kishida Fumio kan kayaknya sih saya pernah baca gitu dia dalam seperti pidatonya atau ceramah itu dia juga menyinggung gitu ya pentingnya susah banget reskilling ya. Reskilling gitu ya. Reskilling, Jadi itu harus belajar. Jadi belajar itu bukan hanya mahasiswa, bukan hanya murid SD, SMP, SMA, mahasiswa. Pokoknya yang terdaftar sebagai murid gitu ya di institusi pendidikan. Tapi semua orang tuh termasuk orang yang udah lulus, udah kerja bertahun-tahun, udah punya pengalaman, mereka tetap harus belajar untuk mendapatkan skill. Jadi ya jadi simpel aja ya komputer gitu ya. Komputer kan misalnya untuk orang yang usia di atas sekian tuh dulu mungkin nggak pernah pegang komputer dan merasa udah komputer biar anak-anak muda aja yang itu menguasai gitu. Saya nggak usah ya. Tapi nggak bisa ke depannya ya mereka demi survive ya komputer misalnya Excel gitu ya. Kalau di Jepang itu biar kata orang usia menjelang usia pensiun gitu, tapi kalau nggak belajar Excel, kalau dulu mungkin bisa diserahkan ke sekretarisnya, tapi sekarang nggak ada sekretaris, semua mesti kerjakan sendiri. Jadi mau nggak mau tuh uji sang gitu, harus belajar Excel. Jadi sebenarnya reskilling itu selain mengasah ilmu yang ada sekarang juga menambah ilmu yang diperlukan untuk dia pindah karena ke tempat teknologi berkembang pesat sekali ya, jadi banyak hal yang kita belum tahu ya kita harus tahu. Jangan pernah mengatakan, saya kan udah usia segini, udah umur segini, udah nggak usah belajar lagi ya. Nggak bisa. Di Jepang tuh sekarang ngomongnya ada catchphrase jinsei hyakunen gitu ya. Orang hidup, karena Jepang kan panjang umur kan. Hidup 100 tahun. Kalau 100 tahun itu artinya ya, itu harus kerja sampai usia 80 tahun. Jadi gini, selama ini kan usia pensiun Jepang tuh 60 kan. Sekarang mau dinaikkan jadi 60. Ini udah naik. Sebagian dinaikkan jadi 60. Nah, dulu kan 60 kan. Dulu 60, dan usia harapan hidup rata-rata sekitar 70-an. Jadi oke lah kerja sampai 60, terus setelah itu ya santai selama belasan tahun selesai. 100 ya aku deh. Jadi kalau bisa hidup sampai usia 100 tahun ya, terus umur 60 tahun tuh pensiun, terus 40 tahun mau ngapain? Ya kan? Iya. Nah kalau dulu tuh misalnya pensiun usia 60 ya, terus pikir udah ketika orangnya berusia 50 misalnya ya, pikir ini harus reskilling, kita harus belajar tuh ilmu yang baru, pikir 10 tahun lagi juga pensiun, ngapain juga belajar gitu ya. Tapi sekarang kalau misalnya dikasih tahu kamu harus kerja sampai usia 80 tahun. Berarti dari umur 50 tahun sampai 80 tahun kan masih ada 30 tahun kan? Berarti worth it gitu lah istilahnya. Perubahannya sangat banyak ya. Belajar sesuatu ya, nanti bisa kerja dipakai untuk kerja sampai usia 80 tahun. Sebenarnya Jepang kan karena Shoshika angka kelahiran menurun tuh sejak tahun 80-an sebenarnya udah mulai ya. Jadi dan terus gitu angka kelahirannya rendah. Makanya Jepang kan mengalami namanya kekurangan tenaga kerja sehingga ada kelompok-kelompok tertentu yang selama ini tidak dikaryakan tapi akan diharapkan ya bisa dikaryakan. Yang satu perempuan, satu lansia. Ya, salah satu ya makanya harapkan tapi kerja lagi gitu ya. Ada istilah siruba apa? Ya, silver ya. Silver. Jadi bukan volunteer tapi silver. Silver, jadi usia lanjut, pekerja usia lanjut. Ada wadahnya sendiri punya pemerintah yang menyalurkan orang-orang yang sudah pensiun untuk bekerja kembali. Siruba. Mereka sehat ya. Pertama kan karena itu kondisi hidup itu kan sandang-pangan papan itu semuanya bagus gitu sehingga ketika usia 60-70 itu masih sehat ya. Secara fisik masih sehat, kemudian secara psikologis pengalamannya banyak, emosinya lebih stabil gitu ya. Pengalaman dan sebagainya lebih banyak. Jadi sebetulnya mereka tuh adalah tenaga kerja yang sangat penting gitu dalam arti mereka bisa lebih produktif dibandingkan dengan orang-orang yang usia lebih muda. Ya kan fisik masih kuat, kemudian pengalaman, pengetahuan dan semuanya itu jauh lebih kaya dibandingkan dengan orang-orang yang usia 20-an, 30-an atau 40-an. Jadi sebagai tenaga kerja itu kalau mau kerja tuh sebenarnya pemerintah Jepang juga sangat bersyukur gitu ya. Mereka sendiri juga senang. Cuma kalau di Indonesia kan kita kalau persepsi kita kan kesian banget udah umur 70 masih harus kerja gitu kan. Ya.
Ya mungkin Ya, itu ya, jadi ada, ya Shiruba atau ini Shiruba Jinsai Senta, sampai mereka punya Shiruba Jinsai Senta gitu. Ya, ya, ya. Mhm. Saya sebelum COVID ya, sebelum COVID tuh pernah ke Jepang ya. Itu di satu kota yang nggak terlalu kecil gitu ya, naik taksi ya. Itu supir taksi kayaknya udah umur 80 tahun ya. 80 tahun udah tua banget. Sampai akhirnya kan saya taruh kopernya di bagasi mobil kan. Begitu sampai di tempat tujuan saya turunkan sendiri karena soalnya kesian sama dia ya. Ya betul udah saya yakin udah umur 80 tuh masih kerja. Tapi dia bahwa dia masih kerja tuh tentu dia udah lewat. Sudah itu yang menjalani tes kesehatan gitu ya. Dan buktikan ya secara fisik dia masih fit ya dan belum pikun gitu ya. Ya, Iya. itu ya jadi perubahan-perubahan yang sangat drastis ya dalam masyarakat Jepang. Ya saya kira ada baiknya bagi kita untuk tahu ya. Jadi jangan ketinggalan informasi itu ya. Masih berpegang pada informasi yang zaman dulu ya, yang bagi orang Jepang itu udah masa lalu. Ya ini luar biasa tambahan pengetahuan buat kita ya tentang perubahan masyarakat Jepang yang dulunya yang harus kita ingat-ingat bukan lagi Bayam, bukan lagi Horeso, tapi Hakurebo ya, takumpet ya kata kuncinya. Dan mungkin ini juga tidak hanya untuk Jepang, tapi juga untuk kita orang Indonesia ya tentu saja harus punya orang pekerja harus punya inisiatif, harus berubah dan reskilling itu juga penting karena di dunia pendidikan juga saya lihat apalagi Indonesia sekarang akreditasi semua berlomba-lomba maunya akreditasinya A. Jadi semua dosen harus kuliah S2, S3, S2, S3 gitu ya. S2, S3-nya ya pokoknya tadi itu punya selembar yang menyatakan S2 atau S3 tanpa ada eh, kompetensi yang mengikuti, yang menyertai jasa tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya kita juga bisa reskilling dalam arti yang Skill, ya, sesungguhnya itu ya, skill itu ya. ya. Demikian obrolan seru tentang perubahan yang terjadi dalam masyarakat Jepang dewasa ini, khususnya pada dunia kerja. Tuntutan reskilling bagi Shakaijin. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video seri serba-serbi kali ini. Sampai jumpa di tayangan video berikutnya dari Ananda Iro Iro. Please keep healthy and be happy. Sayonara. Bye-bye. See you again.